Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 tugas besar MPTI. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang mengambil topik sistem informasi bermagang. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Viranti, yang kedua ada Sofiano Rizka, yang ketiga ada saya sendiri, Syarin Mediana Putri, dan yang terakhir ada Putri Dwi Sastika Lumantoruan. Next. Eksekutif summary. Magang atau kerja praktik adalah kegiatan pembelajaran lapangan yang menerapkan keilmuan yang telah didapatkan sebelumnya. Pencarian perusahaan yang membuka lowongan magang biasanya dilakukan dengan mendatangi perusahaan dan mengirimkan surat lamaran secara langsung atau mengirimkannya melalui jasa pengiriman. Padahal saat ini manusia telah berada di era revolusi industri 4.0. Bermagang merupakan sebuah perangkat lunak berbasis web untuk memberikan informasi seputar perusahaan yang membuka lowongan magang di seluruh Indonesia, seperti identitas perusahaan, posisi yang dibuka serta job desk, estimasi waktu lama magang, lokasi penempatan, kualifikasi pelamar, serta besarnya gaji yang didapatkan. Next. Introduction background. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah pimpinan dan pengawasan instruktur yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Next. Current situation. Pencarian perusahaan yang membuka lowongan magang biasanya dilakukan dengan mendatangi perusahaan terkait. Sistem yang masih terbilang kuno ini membuat sebaran informasi perusahaan masih terbilang minim dan sulit ditemukan. Berbagai kasus seringkali terjadi seperti pekerjaan yang tidak sesuai, lamanya magang, miskomunikasi masalah tunjangan, dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan kualitas lulusan magang tidak sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan, serta memberikan pengalaman magang yang buruk. Next. Description of the problem or opportunity. Adapun deskripsi masalah atau peluang sebagai berikut. Yang pertama, sulitnya menemukan perusahaan yang membuka lowongan magang. Yang kedua, pengiriman surat lamaran magang yang masih menggunakan sistem lama atau menggunakan jasa pengiriman. Yang ketiga, kurangnya informasi lengkap mengenai perusahaan seperti rincinya job desk, miskomunikasi tunjangan, dan lain-lain. Next. Project Measurable Organizational Value. Adapun nilai project pada organisasi yang terukur sebagai berikut. Yang pertama, organisasi dapat menyediakan informasi secara online, dengan kata lain mudah ditemukan. Yang kedua, organisasi dapat menerima lamaran pekerjaan yang diajukan pelamar secara online. Baik, selanjutnya yaitu ada objective of writing this business case. Tujuan dibuatnya business case ini adalah untuk memetakan masalah yang menjadi halangan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang dalam hal ini magang atau kerja praktek. Adapun tujuan lainnya adalah mempermudah seseorang yang ingin melamar magang dalam mencari tahu informasi lengkap mengenai perusahaan yang membuka lowongan magang, serta memberikan kemudahan dalam melakukan pelamaran magang secara daring. Selanjutnya yaitu ada description of alternative 1. Magang merupakan proses penerapan pengetahuan atau kompetensi dari dunia pendidikan ke dunia kerja untuk bisa memahami sistem kerja dunia profesional yang sebenarnya. Saat mencari informasi tentang magang, seseorang cenderung mengunjungi website dari perusahaan yang diinginkan. Bisa jadi meminimalisir perbandingan dengan perusahaan lain yang mungkin lebih baik. Adanya sistem informasi ini memudahkan pengguna dalam mencari informasi perusahaan yang membuka lowongan magang. Sistem dapat memberikan informasi mengenai magang dari beberapa perusahaan yang tersedia. Maka pengguna dapat dengan mudah memilih tempat magang sesuai versi terbaiknya. Kemudian ada description of alternative 2. Sistem pelamaran magang yang ada saat ini menuntut pelamar untuk mengajukan lamaran secara langsung, di mana sistem ini sudah sangat ketinggalan zaman dan tidak lagi efektif untuk dilakukan di era revolusi industri 4.0 yang menawarkan kemudahan pertukaran informasi. Dengan adanya sistem informasi magang atau bermagang ini diharapkan dapat memudahkan pendaftaran lowongan magang tanpa harus mengirimkan berkas ataupun turun ke lokasi. Website bermagang menawarkan fasilitas dalam melamar magang di posisi tertentu pada suatu perusahaan dengan sistem daring. Kemudian selanjutnya yaitu ada analysis of alternative. Methodology of how alternative will be analyzed. Itu ada data collection methods.
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk membangun sistem informasi ini adalah observasi untuk mengamati perusahaan yang membuka lowongan dan selalu mengupdate informasi terhadapnya. Selanjutnya ada metric use and explanation why they are relevant. Yang pertama ada time, yaitu waktu untuk pengembangan sistem. Yang kedua ada cost, biaya yang dibutuhkan agar proyek dapat berjalan dengan baik. Seperti pembelian hosting dan domain agar sistem dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu ada resource, sumber daya yang dibutuhkan seperti komputer dan sumber daya manusia untuk membangun sistem informasi. Yang keempat ada action, yaitu dilakukan analisis kebutuhan dan risiko, kemudian mengembangkan sistem yang disertai dengan berdiskusi dengan stakeholder terkait proyek yang sedang berjalan. Selanjutnya ada quality, yaitu kualitas yang baik pada sistem diperlukan agar memudahkan user dalam penggunaan sistem serta pengelolaan data dapat berjalan dengan baik. Dan terakhir ada scope, yaitu pengembangan sistem informasi bermagang untuk melampirkan informasi terkait informasi perusahaan yang membuka lowongan magang dan menyediakan media pendaftaran magang secara online dengan baik dan dapat diakses secara mudah. Kemudian ada presentation of result that compress its alternative, ada 6 juga. Yang pertama ada time, pembuatan aplikasi berbasis web ini dibuat dalam waktu 30 hari. Yang kedua ada cost, yaitu hanya biaya hosting dan biaya domain setiap bulannya. Yang ketiga ada research, itu dapat terpenuhi karena proyek ini dilakukan bersama tim IT. Yang keempat ada action, pembuatan aplikasi berbasis web ini untuk membangun sistem lebih mudah dan dilakukan nantinya dalam hal maintenance. Yang kelima ada quality, aplikasi berbasis web ini akan semakin bermanfaat untuk pengguna dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi mereka. Dan yang terakhir ada scope. Alternatif pembuatan aplikasi berbasis web ini merupakan hal yang sedang dibutuhkan oleh seseorang yang mencari lowongan magang, yang mana sehingga lebih mudah dilakukan dibandingkan alternatif yang lain. Selanjutnya ada sensitivity presentation of result that compress is alternative analysis. Ada 2, yang pertama sensitive analysis. Aplikasi sistem informasi berbagang ini hanya tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang mengerti bagaimana jalannya sistem, dan juga membutuhkan biaya pengembangan dan perawatan yang harus dikeluarkan. Yang kedua ada risk, ada 5 poin. Yang pertama, pengguna tidak mau merubah kebiasaan lama, yaitu melamar secara offline. Yang kedua, pengguna tidak mengetahui cara penggunaan sistem. Yang ketiga, server tidak memadai untuk memproses bagian data dari banyak user sekaligus. Yang keempat, terjadinya bug pada saat proses pengujian sistem. Dan terakhir, akses perolehan informasi dari perusahaan masih kurang luas. Kemudian ada assumption. Dengan adanya aplikasi berbasis web ini, kebutuhan calon pelamar pekerja akan informasi mengenai perusahaan yang membuka lowongan magang atau informasi lainnya dapat terpenuhi. Kemudian ada proposed recommendation, menerapkan sistem informasi bermagang untuk mencari tahu perusahaan mana saja yang membuka lowongan magang dengan mengetahui benefit apa saja yang dapat diterima dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada required funding and support. Sistem informasi bermagang membutuhkan pendanaan dan dukungan untuk mengimplementasikan business case di atas. Dukungan yang dapat diberikan dapat berupa semangat dan kemampuan dalam penggunaan sistem informasi. Kemudian ada project charter untuk aplikasi ini. Yang pertama ada project title dengan judul Sistem Informasi Magang Berbasis Website. Dengan leader Sophia Noriska, project goals-nya untuk membangun sistem informasi yang dapat memberikan informasi seputar perusahaan yang membuka lowongan magang yang ada di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya ada scope statement yang meliputi batasan proyek, kebutuhan fungsional, dan sponsor. Adapun batasan proyek dari proyek ini adalah harus terhubung ke internet. Kemudian kebutuhan fungsionalnya adalah sistem dapat mengolah informasi terkait perusahaan yang membuka lowongan magang. Dan sponsornya yaitu sistem dapat mengakses database secara cepat, sistem selalu aktif 24 jam, dan sistem dapat memberikan tampilan yang menarik dan mudah dikenali. Kemudian ada deliverables, di mana meliputi dokumen coding, business case, project charter, work breakdown structure, dan rancangan anggaran belanja. Next. Kemudian ada key
stakeholder yang meliputi pihak perusahaan, tim IT, dan sponsor. Adapun pihak perusahaan di sini adalah memberikan seluruh informasi magang seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, posisi magang, estimasi magang, pendapatan magang, dan lain-lain. Sedangkan tim IT berperan membuat sistem informasi yang telah dirancang dan direncanakan, serta sponsor berperan sebagai aplikasi. Next. Kemudian ada assumption. Assumption di sini meliputi pembiayaan sudah jelas dan target pengguna yang sudah jelas. Kemudian ada constraint. Di sini meliputi pengguna yang tidak memiliki akun hanya dapat melihat lowongan magang tanpa bisa mendaftar. Sedangkan ada initial risk. Di sini meliputi terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian proyek akibat permintaan perubahan fitur dari stakeholder, kemudian terjadinya bug pada saat proses pengujian sistem. Next. Selanjutnya adalah schedule estimate. Di sini ada project start pada tanggal 21 April 2022, kemudian complete high fidelity atau UI/UX-nya pada tanggal 26 April 2022, complete design system pada tanggal 28 April 2022, complete front end web pada tanggal 7 April 2022, complete back end web pada tanggal 17 Mei 2022, dan finish project pada tanggal 21 Mei 2022. Adapun cost estimate itu adalah 4.200.000, di mana di dalamnya termasuk biaya hosting, biaya domain, biaya maintenance, dan biaya kebutuhan lainnya. Next. Kemudian sukses kriteria di sini berfokus pada waktu, user, cost, dan stakeholder. Di mana di sini time yang dimaksudkan kriterianya adalah proyek selesai tepat waktu, kemudian task yang diberikan sesuai. Untuk fokus pada user itu kriterianya biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian fokus pada cost atau biaya, di sini kriterianya kepuasan para pengguna dalam penggunaan sistem informasi pencarian lowongan magang, dan kemudahan pengguna dalam menjalankan sistem informasi pencarian lowongan magang. Kemudian fokusnya pada stakeholder, di sini kriterianya adalah kepuasan para stakeholder dengan sistem informasi yang telah dibuat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil presentasi dari tugas besar kami. Apabila terdapat pertanyaan, bisa diperbolehkan untuk menuliskan dalam komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.